Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalong Ngoding pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan progresan mingguan dari proyek akhir grafika komputer. Jadi untuk progres kali ini itu kami sudah menambahkan objek baru bernama person. Jadi person ini merupakan karakter ya. Karakter yang bentuknya itu mirip seperti pada game Minecraft. Itu bentukannya itu kotak-kotak. Jadi untuk membuat itu sama seperti pada objek-objek sebelumnya, itu kita membuat kelas baru bernama person. Jadi terdapat dua file. Yang pertama itu person.cpp, yang kedua itu bernama person.h. Di dalam person.h-nya itu tersedia berbagai macam fungsi yang siap dipanggil pada person.cpp. Misalkan fungsi untuk melakukan build bagian-bagian tubuhnya seperti kepalanya, badannya, tangannya, juga kakinya. Kemudian terdapat fungsi di dalam draw, yaitu mengikuti dari fungsi yang ada di build-nya. Selain itu terdapat juga fungsi untuk memindahkan posisi dari personnya tersebut. Lalu terdapat fungsi untuk mengubah rotasi karakter berdasarkan sumbu X. Oke, jadi untuk pengaplikasiannya itu kita pertama inisiasikan terlebih dahulu di dalam demo.h-nya, misalkan seperti ini. Person diikuti juga dengan nama objeknya, misalkan person 1, person 2, person 3. Jadi nanti ada terdapat 3 person di dalam program ini. Lalu di dalam demo.cpp-nya itu kita panggil saja fungsi untuk menginisiasi build-nya terlebih dahulu. Misalkan yang person 1 itu untuk membuild all-nya terlebih dahulu. Kemudian juga terdapat di person 2 juga sama, dan juga di person 3. Setelah itu di dalam rendernya juga kita panggil fungsi untuk draw all-nya. Di dalam person.cpp-nya itu fungsi-fungsi untuk melakukan build itu juga sama seperti pada objek-objek sebelumnya, hanya saja di dalamnya itu kita memainkan text coordinate pada teksturnya. Jadi untuk teksturnya itu kita menggunakan konsepan yang sama seperti pada ada di game Minecraft, yaitu menggunakan template yang sudah ada. Itu template yang seperti ini, atau juga misalkan template yang seperti ini dengan ukurannya itu 64 kali 64. Itu berlaku juga untuk semua bagian ya, misalkan kepala atau badan atau tangan dan juga kaki. Jadi misalkan contohnya itu untuk bagian kepala, fungsi kepala bagian depan. Jadi apabila kita lihat di sini itu untuk bagian kepala ada di sebelah sini ya. Jadi kita hitung saja titiknya itu ada di lokasinya di mana. Misalkan untuk yang bagian kiri bawah itu titiknya itu ada di, misalkan di sini sudah saya hitung sebelumnya, itu ada di titik ke X-nya ke 8 dan juga Y-nya itu 48. Jadi kalau sudah kita masukkan ke bagian teks coordinate-nya, lalu kita bagi dengan 64. Nah, 64-nya ini itu adalah merupakan besarnya dari teksturnya ini ya, template teksturnya itu besar ada 64 kali 64. Makanya kita bagi dengan 64. Untuk titik bagian kanan bawah juga sama, berarti bagian sini yaitu ada di titik 16, X16 dan juga Y48. Begitu juga ada bagian kanan atas, bagian juga dengan bagian kiri atas. Ini untuk kepala bagian depan. Nah, itu tadi untuk bagian kepala. Dan untuk bagian yang lainnya itu juga sama. Misalkan ini untuk bagian body. Untuk body yang bagian depan itu kita ambil yang ada di sebelah sini. Nah, ini body yang kita butuhkan yang itu ada di depan sini. Kalau yang kepala di sebelah sini juga badinya tuh kita ambil di sebelah sini. Menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya. Itu misalkan kiri bawah berarti ada di sini, kita ambil titiknya itu ada di mana, kemudian kanan bawah di sini, dan untuk ke semua 4 titik. Nah, setelah kita masukkan teksturnya, kita juga memanggil fungsi draw untuk memposisikan di mana letak-letak bagian tersebut itu berada. Itu caranya seperti pada objek sebelumnya juga, itu memanggil dengan X pose, Y pose, dan Z pose itu dipanggil ke dalam
bagian model translate ini. Itu kita masukkan posisinya dan juga kita masukkan untuk ukurannya. Setelah kita buat semuanya, itu kita panggil di dalam fungsi draw all di bagian sini. Dan apabila kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, tekstur dari karakternya sudah seperti ini untuk person yang pertama. Kemudian juga terdapat juga tadi ada 3 person, ini person kedua, ini person ketiga. Nah, ini untuk yang person pertama. Tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengubah teksturnya itu sudah saya sederhanakan sehingga bisa diubah semudah mungkin ya. Jadi apabila kita lihat di bagian init ya, bagian build-nya itu kita selain memasukkan shader program, kita juga memasukkan nama dari file skin tersebut, nama dari gambarnya itu. Misalkan kita mau mengganti person yang ketiga ini, yang sebelumnya itu Steve, kita ubah misalkan menjadi Knight juga. Kita cukup ubah di sini, kemudian apabila kita jalankan, maka hasilnya akan berubah seperti ini. Ini karena teksturnya skin itu menggunakan template yang sudah ada ya. Template yang seperti ini, bentuknya seperti ini, dengan posisi yang sama persis juga. Yang membedakan mungkin hanya tampilan teksturnya seperti kepalanya atau badannya, atau seperti ini. Untuk posisinya itu sama. Selama gambarnya itu posisinya sama, maka bisa diganti teksturnya hanya dengan mengganti nama dari filenya saja. Oke, mungkin itu saja progresan dari kelompok Kalong Oding. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.